Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Amma ba'du. Yang kami hormati jamaah, memanjatkan puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah umur, sehat, bisa mengerjakan sholat subuh, dan hari ini kita melaksanakan saum yang ke berapa Ustadz? 13 insya Allah. Mudah-mudahan semuanya Allah terima, Allah memberikan banyak pahala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil kiamah. Kita buka dengan surat Al-Fatihah. Baik hadirin, bismillahirrahmanirrahim. Masih menerangkan keutamaan daripada bulan Ramadan. Bismillah, ruwiyah, diriwayatkan keterangan dari sahabat-sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsata asya'a. Umatku diberi 5 kelebihan. Lam tu'ti li ahadin qablahum, yang tidak diberikan pada umat-umat dahulu. Apa ya? Dikasih keistimewaan 5, gak dikasih umat dahulu. Pertama, idza kana awal laiti Ramadan, kalau datang ya awal Ramadan, yang durullah ilaihi birahmah, Allah melihat pada kaum muslimin yang mau mengerjakan puasa dipandang dengan rahmat Allah. Kemudian waman nadarallahu ilaihi birahmah, siapa-siapa yang dipandang Allah penuh kerahmatan, la yu'adzibu ba'du abadan, Allah tidak siksa selamanya. Jadi pertama puasa Allah memandang penuh dengan kasih sayang, Allah enggak menyiksa. Tapi ini bukan kalau begitu ya udah enggak usah sholat, puasa saja, udah bebaskin, salah. Makanya ada orang kuat puasa enggak kuat sholat, ada? Wah, sepakat Bapak. Bapak mantap. Anda enggak apa ya? Sekali lagi, kuat puasa nggak kuat, kalau nggak kuat terawih nggak apa-apa Pak ya, karena itu apa Pak? Sunnah, nggak apa-apa ya. Kita sekali-kali nggak terawih nggak apa-apa Pak, tapi sholat malam Pak ya, nggak terawih tapi sholat malam. Iya, walaupun hanya 1 salam. Apa itu sholat malam Pak? Tahajud, hajat. Mau lebaran ya Allah, tinggal berapa lagi Pak Ustadz? Ya Pak ya, tadi sebelum sahur sholat dulu Pak ya. Jadi gak apa-apa, nggak terawih. Pak Ustadz kadang 4 pulang, kadang dapat 10 pulang, dilanjutin entar malam. Kadang nggak terawih Pak ya. Nabi terawih selama hidupnya hanya berapa Pak Ustadz? 3 kali. Lah itu nggak terawih lagi, tetapi dia sholat malam jam 2 udah berangkat sholat tuh Pak. Berapa itu? Wah ya. Jadi kalau orang kok pada nggak terawih, insya Allah dia malam masih sholat itu ya Pak ya, itu. Nah Bapak, Allah nggak nyiksa bagi orang yang puasa di awal tadi itu, terus puasa juga sholat. Ya, sholat. Saya ingat dulu pada waktu tawakufan
Ustaz Al-Ghazali ya karamallah yaitu kan ngasih rukun Islam kan 5 ya, Ustaz ya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Orang nggak haji nggak apa-apa, orang nggak zakat nggak apa-apa, orang puasa nggak apa-apa. Tapi kalau nggak salat ya digandalkan ya, hanya dipegang syahadat doang. Ya Pak ya, begitu Pak ya. Nah, jadi tetap sholat Pak ya. Ayo kita buju halo tetap ya. Enak dong puasa saja dari mereka yang nggak sholat tapi puasa, subhanallah. Terus satu Pak ya. Ya'murullahu ta'ala al malaikata bil istighfar. Allah manggil malaikat, mari ngapain? Tolong mintakan ampun. Tuh Pak, Masya Allah dimintakan ampun. Tapi saya keluar sedikit Bapak bicara fikir mumpung ingat. Ada beberapa hal yang diperbolehkan bagi orang yang puasa dan nggak batal. Contohnya al-ihtisal, mandi besar siang-siang panas. Alhamdulillah kita nggak pernah panas Pak ya. Boleh itu Pak keramas. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke kuping. Biasanya kalau kenceng-kenceng masuk kan Pak ya. Tapi ada yang mengatakan nggak apa-apa, nggak sengaja kok. Makanya gurunya pelan-pelan. Yang paling bagus itu pakai shower itu ya. Apa namanya Pak ya? Yang panjuran itu Pak ya. Kan halus itu Pak. Nggak sengaja itu boleh. Namanya tabarrud. Ya kan nggak panasnya Pak, ya kita alhamdulillah ini nggak banyak. Tapi ya kadang memang kita nggak tabar mandi biasa. Kenapa? Kita kan harus keramas Pak ya. Karena apa? Kepala kita ini mengandung minyak. Terus kalau minyak itu bau, bener nggak Pak ya? Kita harus keramas. Boleh pakai sampo, nggak batal. Tapi asal apa namanya jaga. Dulu di kampung sering mandi terjun, tahu nggak terjun Pak? Jadi begini Pak, ditutup begini, kuping ditutup, pur, gitu, udah gitu itu Kak Bapak. Kalau situasi Pak panas, ya panas. Kemudian termasuk juga at-tabarrud itu bolak-balik buka kulkas. Iya Pak ya, ngerti nggak Bapak? Panas. Karena sahur kita ini makan yang panas-panas Pak. Mie kalau nggak pakai mie rasanya kurang sedap gitu Pak ya. Panas di perut kita ini, terus nggak dibarengin dengan sayuran, nggak dibarengin dengan buah-buahan, buka bolak-balik. Walaupun sampai ngedus nggak batal. Kenapa? Nggak ada barang yang masuk ke mulut kita, cuma hanya ada apa? Asap. Kulkas ngeluarin asap atau ngeluarin apa Pak ya? Hawa ya kayak di salju yang nggak tahu. Kata ulama boleh, tapi lebih bagus dihindarin. Ya kalau anak kita kan, apa lah anak kita kan kadang apa ya bolak-balik bukan dibiarin, nggak apa-apa, begitu itu. Kemudian mutma'na wal intisiqaq, umur. Tapi jangan berlebihan, umur jangan begini. Wah, ini kalau kerongkongan begini nih terbuka nih kerongkongan Pak ya, bahaya itu. Makanya kalau orang susah minum obat itu suruh minum itu ngedongak, pasti cepat masuk tuh. Ya Paknya, cobalah. Tapi jangan terlalu, ya jangan terlalu. Meskipun masih ada sisa-sisa apa namanya air kan pasti Pak ya, ketelan nggak batal. Siapa yang bisa jaga? Masa kita kumur dipakein plastik? Ya sama percuma biar nggak kena gitu ya. Nggak saking hati-hatinya kepingin puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak sampai batal. Ya nggak batal. Termasuk al-intisikok, tapi insikok itu masukkan ke hidung. Ya ke hidung, tapi juga jangan terlalu gitu. Tadi semalam saya baca tentang masukan, justru katanya kalau orang apa namanya lebih sedikit dianjurkan kalau bangun tidur. Ya, terutama pagi begini nih, sebelum subuh tadi Pak ya. Kenapa? Lebih banyak itu. Begini.
setan itu kalau tidur mulut nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, masuk katanya ke hidung. Nah, ke hidung itu akan luar biasa menggodanya. Makanya setelah masuk hidung itu, mohon maaf, disuruh ini Pak, mengkorek-korek pakai kelingking kiri. Ya, dia itu akan nempel melalui nempelnya lama dengan maaf di dalamnya kan kadang ada yang anu Pak ya. Ada bahasanya upil itu Pak. Ya. Terus apa hikmahnya? Kalau ini bersih maka kita akan semangat katanya Pak. Setan itu apa namanya masuk godang itu agar dia itu nggak rajin, bikin males, nggak ada semangat. Makanya kudu dihilangin upil-upil itu Pak. Berkali-kali kan belum anu kan Pak ya, belum sahur kan Pak ya. Ya kan belum apa namanya belum imsak kan, belum subuh itu belum dimasukin itu Pak, agar setan itu keluar sehingga Pak semangat. Saya baru tahu, benar saya rasakan benar itu Pak. Ya Pak ya, jadi justru lebih dianjurkan itu ya, terutama bangun tidur di malam hari itu setan pada masuk di hawa kita karena kita menghirup dia ikut ya, kita hirup itu makanya orang katanya, kata dokter sedikit keluar Pak ya, nggak apa-apa, ini pengetahuan yang saya baca itu, makanya nafas menghirup ngeluarin jangan pakai hidung lagi, kata mulut. Begitu Bapak. Udah, itu panjang itu bahasan yang itu ya, terutama ketika bangun tidur di pagi hari ini biar karena rasanya kan kalau kan nggak enak gitu, jadi ikuti itu tuh. Kemudian yang boleh dukhulul hubar ataupun ad-dukhon nggak batal. Begini maksudnya begini, dulu kan kita ini menyalakan api pakai korek api Pak ya, setel Pak ya. Kadang-kadang asapnya masuk ke hidung kan, iya Pak ya, gak batal itu. Masa Pak bisa masa nyundul di hidungan begini kan repot gak berapi. Termasuk seumpamanya lewat di jalan, wush, debu, kerup, atau ada kadang tahu binatang tahu lagi mangap gitu kadangnya, ada binatang masuk kan kadang-kadang Pak ya. Dulu ada namanya binatang sambar nyawa, apa itu? Ngerti nggak Ustaz sambar nyawa itu Pak? Binatang yang kadang-kadang nggak tahu lah masuk ke hidung itu nggak batal. Kenapa? Susah jaga. Dan kita nggak langsung apakah kita langsung nggak kayak gitu. Ini tidak batal. Kemudian adalah lupa. Maksudnya nggak tahu lah habis sahur ke belakang, udah siangan dikit gitulah pagi. Waduh masih ada kopi secangkir nih. Kita seruput terus dibilang Pak puasa Pak, astagfirullahaladzim. Maka kita biar masuk langsung kumur lanjut puasa, nggak batal dan tidak menggantinya. Namanya lupa ataupun lupa di siang hari. Ya, ini biasanya di awal-awal Pak ya, awal-awal lupa nggak apa-apa. Rezeki katanya. Rizqun minallahi, dikasih Allah rezeki. Kemudian yang berikutnya al-huknah, suntik. Maaf, orang kalau punya gula, punya diabetes itu kan kadang-kadang masukin insulin Pak ya. Ada kan Pak yang nggak mempan dengan obat, ya kan Pak ya, harus pakai suntik itu Pak ya. Nah itu diperbolehkan itu. Asal bukan suntiknya di mulut, di hidung yang mana ada ya, gak ada di hidung itu. Jadi kenapa? Karena bukan tempat lubang. Kan durut. Tapi kalau nggak pakai itu nanti ambrek kan Pak ya. Nah itu diperbolehkan orang melakukan suntik. Ataupun pokoknya ibu-ibu suntik apa Bu? Tabi. Termasuk juga ada yang ulama sepakat ada namanya donor darah ya. Kalau ulama tapi lebih baik donor darah itu jangan siang malam karena akan lemes. Saya sudah tidak boleh donor darah lagi antara punya diabetes
minum obat itu Pak, yang nggak boleh itu apa? Metformin itu Pak, itu katanya nggak boleh itu Pak. Ya, nggak boleh karena darah itu akan disumbangkan ke orang lain, kecuali kalau darah itu diambil untuk dibuang. Nah, nggak apa-apa, biar darah kita baru. Terakhir Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ihtilam, mimpi basah siang hari. Ini nggak batal. Ini yang masih muda Pak ya. Yang masih muda, pengantin ya Pak ya. Waduh, makanya kadang-kadang waduh, ya udahlah langsung mandi, lanjutin, tidak batal dan tidak mengulang. Terakhir yang 5 tadi, yang berikutnya, wasalihatu anna raihatal fami atyabu indau merihin, ialah bau mulut orang yang puasa lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya tetap aja Pak ya, namanya apalagi makanan kita nggak seperti makanan Rasulullah. Makan Rasulullah itu kan ya nggak bermacam. Kalau kita apa Pak, bermacam-macam. Itulah yang menyebabkan apa namanya, kimia di perut kita ini adalah akan menjadi bau. Makanya menurut Imam Asy-Syafi'i ya, setelah jam 11 itu adalah makruh gosok gigi. Jadi masih boleh pagi sampai jam 10 boleh. Kenapa kok jam 11 itu sekitar mau dekat-dekat ialah zuhur itu nggak boleh? Karena dari saat itu mulai ada perubahan Bapak. Jadi biarin saja gitu. Walaupun ada mengatakan kalau namanya bau ya harus dihilangin. Ya ini pendapat. Karena kita kalangan Imam Syafi'i, biarin. Itulah mengambil keterangan tadi itu, bau mulut orang yang berpuasa ya adalah dianggap bagus ya, bagus walaupun tidak bau. Tapi meskipun juga lebih bagus Bapak. Ya kalau sekarang kan apa-apa Pak ya, mulai jam 11 pakai maskeran Pak ya. Ya kayak dulu Pak, maskerannya itu Bapak. Terus ingat Bapak, namanya Covid itu masih ada loh Bapak. Itu saya punya mertua itu menjelang puasa Bapak lemes kayak orang apa namanya Covid gitu. Diperiksa memang benar Bapak. Jadi dengkulnya lemes kayak apa begitu itu Bapak. Dan kata dokter iya, cuma nggak dimupkan gitu aja itu. Kenapa? Kekebalan tubuhnya itu ada. Ya, jadi pakai gosok gigi maupun siwak setelah jam 11 adalah lebih baik dihindari. Baru 3 ya, udah dikit-dikit saja Pak ya. 2 lagi insya Allah kita lanjutkan ya Pak ya. Ya kita taklim, ya kita ngerjakan Bapak ya, dikit-dikit Pak ya. Sekali saya ulangi lagi, orang yang puasa dipandang oleh Allah, kemudian malaikat minta istighfar. Yang ketiga bau mulut, orang yang puasa wangi. Kemudian tadi embel-embelnya tadi Pak ya, yang makro-makro atau yang boleh-boleh itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi hari ini bermanfaat. Ya Allah, terimalah puasa kami, sholat kami, tarawih kami, sedekah kami, jariyah kami, zakat kami, dan lain-lain sebagainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.